Anak kecil membunuh kura-kura. Suatu ketika ada seorang anak yang sedang bermain-main di sebuah pantai berpasir. Ketika sedang asik bermain, ia melihat seekor kura-kura besar. Si anak ingin membunuh kura-kura itu, tetapi tidak tahu bagaimana cara membunuhnya. Lalu seseorang pun datang dan memberitahunya, asalkan kura-kura itu dilempar ke dalam air, ia pasti akan segera mati. Si anak kecil mempercayai perkataan orang itu. Ia melempar si kura-kura ke dalam laut. Namun setelah masuk ke dalam air, si kura-kura justru semakin lincah bergerak dan kemudian berenang menjauh untuk kabur. Sui Yuan menjelaskan cerita itu demikian. Banyak orang yang mengharapkan bisa memperoleh seluruh kesenangan duniawi, tetapi juga mengharapkan pelepasan kerisauan. Sehingga ketika aliran luar memberitahunya untuk mengejar semua ambisi atau kehendaknya, ia baru bisa memperoleh pelepasan tersebut. Orang seperti ini tidak pernah berpikir panjang dan selalu mempercayai apa yang ia dengar, sehingga akhirnya terjatuh ke dalam jalan tiga kejahatan, seperti halnya si anak yang melepaskan kura-kura karena kebodohannya. Saat ini banyak orang mengejar kesenangan dan kenikmatan hidup. Hal ini sebenarnya bisa dimaklumi, karena manusia membutuhkan waktu ribuan tahun untuk dapat melepaskan diri dari kehidupan nomaden di hutan dan di alam liar, sehingga akhirnya mampu membangun dan menciptakan dunia yang maju dan beraneka ragam seperti saat ini. Akhirnya manusia tidak perlu khawatir lagi terhadap serangan hewan buas atau persediaan pakaian serta makanan yang tidak mencukupi. Manusia pun mempunyai waktu lebih banyak untuk beristirahat dan bersantai. Itulah yang membuat manusia merasa harus memanfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk menikmati hidup. Tetapi, apakah menikmati hidup adalah harapan tertinggi yang bisa dimiliki seseorang? Benarkah tindakan mengejar ambisi dan keinginan secara membuta dapat digolongkan ke dalam pola hidup yang sehat? Jika nafsu dan ambisi pribadi dapat kita anggap sebagai sesuatu yang suci, kata-kata seperti apa yang harus kita gunakan untuk menjelaskannya? Pada kenyataannya, membiarkan diri sendiri terjerat nafsu duniawi tidak akan bisa membawa kebahagiaan yang sesungguhnya. Sebaliknya, nafsu duniawi akan menyebabkan kemalasan, keserakahan yang tidak ada batasnya, dan mendatangkan iblis-iblis yang menyesatkan. Kekikiran, pemborosan, dan perusakan lingkungan adalah hal-hal buruk lain sebagai akibat dari nafsu pribadi yang tidak terkontrol. Nafsu dan ambisi manusia
tidak akan pernah mencapai titik kepuasan. Karena itu, jika kita tidak mengontrolnya dengan baik, diri kita sendirilah yang akan terperosok dalam kehancuran. Sejarah manusia yang sudah berusia ribuan tahun telah banyak menunjukkan akibat buruk yang disebabkan oleh nafsu duniawi yang liar dan melebihi batas. Agama Buddha mengajarkan semua akar kerisauan manusia berasal dari nafsu dan keinginan pribadi. Berbagai kerisauan yang disebabkan oleh nafsu pribadi membuat kita jatuh ke dalam jaring jebakan dan tidak bisa memperoleh kebebasan. Nafsu dan ambisi sama seperti tali jaring yang mengurung kita. Semakin besar nafsu kita, tali jaring itu akan semakin rapat dan semakin tebal. Karena itu, jika ingin memperoleh pelepasan sejati, kita tidak boleh membiarkan nafsu duniawi menguasai jiwa. Dengan mengekang nafsu duniawi, kita akan mampu mengurangi atau bahkan memotong tali jaring kesesatan yang mengikat kita hingga putus. Saudara dan sahabatku, kita berterima kasih kepada Sui Yuan yang telah menjelaskan cerita sederhana itu dengan sangat indah. Semoga menginspirasi saya, Anda, dan saudara semua untuk senantiasa mencintai kehidupan dengan lebih baik. Salam, Tuhan mencintai kita semua dengan hati